Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan dalam limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Kembali kita berjumpa di Bang Abdoni Channel, dan kembali pula kita akan membahas tentang tudingan yang dialamatkan Christian Prince kepada Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhannya yang menyebutkan bahwa dalam Al-Quran, dalam Islam banyak cerita tentang dongeng. Dan pada kesempatan ini dia mengambil salah satunya, yaitu kisah tentang Nabi Khidir, yang ditudingnya juga sebagai salah satu daripada kisah dongeng tersebut. Sebelum membahasnya, kita lihat dulu cuplikan videonya. In Islam, we have many stories, and all those stories are coming from somewhere. All of Islam actually is coming from somewhere. Muhammad, he claimed to be a prophet, but yet this prophet, he is so good in collecting his stories. 95% is a fairy tale stories, and he added to his own religion, and he claimed that this is from his God. And the story of the man who is called Al-Khadr, which mean in Arabic mean green. Keren sekali Christian Prince. Berani dia menyebutkan persentase bahwa kisah-kisah dalam Islam, cerita dalam Islam itu dongengnya itu sampai 90%. Dan berkaitan dengan hal ini, ia menyebutkan bahwa dalam kisah Nabi Khidir, yaitu yang seorang nabi yang menjadi guru daripada Nabi Musa alaihissalam, yang menyebutkan bahwa kisah Nabi Khidir dan Musa alaihissalam ini termasuk kisah dongeng. Ini juga bukan Christian Prince yang pertama menyebutkannya. Di dalam tulisan Republika menyebutkan bahwa Anne-Marie Schimmel itu menulis dalam Mystical Dimension of Islam. Dia di situ juga menyebutkan bahwa kisah Nabi Khidir ini termasuk kisah mistik lah, atau dongeng, sebut Christian Prince itu. Jadi bukan yang pertama Christian Prince yang menyebutkan hal ini. Jadi ia menyebutkan kisah Nabi Khidir dan Musa ini termasuk kisah dongeng, dimana di dalam videonya ini dia menyebutkan, ini nggak kita tampilkan semuanya, silahkan ambil aja nanti di deskripsi, ada link penuhnya kalau mau ngelihat videonya. Di dalam kisah itu banyak kejadian, beberapa diambilnya tentang ikan yang bisa hidup lagi ketika di pertemuan dua laut, yaitu Bahrain itu. Dia menyebutkan secara ilmu pengetahuan saintis itu tidak mungkin terjadi. Ini Christian Prince membandingkan antara mukjizat, keajaiban yang diberikan Allah, yang ditunjukkan Allah, ia sandingkan dengan ilmu pengetahuan. Kadang memang nggak jumpa, dan banyak hal di dunia ini yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, bahkan tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika dia menolak keajaiban yang terjadi pada waktu dulu, sama halnya dia menolak juga dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam bisa membelah laut? Bagaimana Nabi Musa memukul batu lalu keluar air? Lalu bagaimana mungkin Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati? Itu keajaiban, mukjizat yang diberikan Allah kepada
hambanya, kepada Rasulnya. Jika dia menentang mukjizat yang ada dalam kisah Nabi Khidir dan Musa, sama halnya dia juga dengan menolak mukjizat-mukjizat yang ada yang diberikan kepada Rasul-Rasulnya. Karena hal itu juga dianggap dia mungkin tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ini yang dilakukannya. Dan ia menyebutkan bahwa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisah dongeng. Dan dia juga mengutip ayat Al-Quran. Ini yang perlu kita bahas. Kita lihat seperti apa bahasan dia. Not one, not two, not three, not four, not five, not six. Many verses saying, the Arabs saying to Muhammad, this is nothing but the tales of the ancient. And even we heard that before, from generation before you. So try something better. If you go to chapter 23, verse number 83, it says exactly what I said to you. We heard we heard this from our fathers before us. Those stories are old. Those are nothing but the tales of the ancient. So Muhammad is a person who's trying to build a religion. He built his religion based on the fairy tales of the ancient, and yet he claimed that this is coming from God. Now, if you are a Muslim, you are more than welcome to leave your comment and tell me how you really believe in such a story to be coming from God. Jarang-jarang Christian Prince ini jujur sekali mengambil dalil. Dia mengambil dalil yang berkisah tentang tuduhan bahwa Al-Quran itu wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah cerita dongeng. Di Al-Quran banyak tuduhan-tuduhan itu. Namun siapa mereka? Tentu orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya siapa? Ya jelas orang-orang kafir. Ini disebutkan di surat Al-An'am ayat 25. Jadi tuduhan Christian Prince menyebutkan Al-Quran dongeng dengan mengambil dalil perkataan orang-orang kafir terdahulu yang menyebutkan Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng, yaitu menjelaskan siapa sebenarnya Christian Prince. Ya memang dia nggak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Al-Quran. Ini menjelaskan kedudukan dia sendiri. Jadi kalau diambilnya ayat-ayat tersebut untuk memperkuat daripada tuduhannya, ya memang dia bukan yang pertama. Tadi sama ketika dia menuduh kisah Nabi Khidir dan Musa sebagai kisah dongeng, bukan dia yang pertama, ada yang sebelumnya juga. Dan Al-Quran sendiri udah menjawab siapa dia dengan ayat yang diambilnya. Ini dia mengambil surat Al-Mu'minun ayat 83 ya, yaitu surat ke-23 ini, surat ke-23 ayat ke-83. Kalau kita mau baca, coba kita ambil dulu ke atas sedikit. Ayat 81-nya. Mungkin dia lupa karena dia hanya mengambilnya aja. Di ayat 81-nya tegas disebutkan, sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Untuk siapa ini? Ya model-model Christian Prince ini yang menyebutkan Al-Quran itu dongeng. Orang-orang dahulu kala udah duluan menyebutkan hal itu. Jadi nggak usah heran ketika ada orang-orang seperti Christian Prince di tahun 2019 ini katanya tadi. Iya, udah disebutkan dalam Al-Quran juga. Di ayat 82-nya, ini yang di atasnya itu ya, di atasnya. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Ini salah satu perkataan mereka yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. Siapa mereka? Mereka yang ragu. Apa betul ketika kami mati, ketika kami sudah jadi tanah, tulang belulang dikubur, apa benar dibangkitkan? Secara tidak langsung, jelas Christian Prince menyebutkan ayat 82-nya ini termasuk hanya kisah dongeng,
cerita dongeng dahulu kala. Karena di 83-nya itu disebutkan, sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Padahal ayat 82 yang di atasnya itu berkisah tentang, menceritakan tentang ketika hari kebangkitan, ketika hari setelah kematian. Jadi setelah kematian kita akan dibangkitkan kembali. Dan hari kebangkitan, hari kiamat itu nggak hanya di Islam. Dalam kitab-kitab sebelumnya itu juga disebutkan. Nabi-nabi sebelumnya juga sudah mengajarkan hal tersebut. Apakah dalam agama yang dipegang, diyakini Christian Prince, apakah tidak ada kepercayaan kepada hari kebangkitan? Coba cek. Benar. Dengan Anda menyebut bahwa ini adalah kisah dongeng, berarti Anda membantah adanya hari kebangkitan. Makanya kita pertanyakan kepada Christian Prince, benar nggak dia? Makanya tuduhan di dalam video sebelumnya, ketika dia menuduh Nabi Muhammad SAW adalah antikristus, nabi palsu. Sesungguhnya Christian Prince sendiri, tuduhan itu berbalik kepadanya. Ini sudah kita jelaskan di video di sebelumnya. Jadi video-video Christian Prince ini menjawab dirinya sendiri, berbalik kepada dirinya sendiri. Siapa Anda? Christian Prince? Anda sendiri yang menjelaskan siapa diri Anda. Oke, mungkin itu aja singkat. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena terlepas apapun itu, saya sebagai manusia adalah makhluk yang dhaif, tidak lepas dari salah dan hilap dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.